hak asasi manusia atau HAM. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia yaitu adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia ini memiliki sifat atau ciri yaitu yang pertama itu bersifat hakiki atau artinya hak yang dimiliki oleh semua orang sejak dilahirkan. Kemudian HAM ini bersifat universal. Hal ini berarti HAM tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan juga perbedaan agama lainnya. Kemudian HAM ini bersifat permanen atau tidak dapat dicabut, artinya HAM ini tidak dapat dihilangkan atau diserahkan pada orang lain. Kemudian HAM ini bersifat tidak dapat dibagi. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari kewajiban hak asasi manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti kewajiban. Arti kewajiban yaitu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban asasi manusia itu dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan atau satu sama lain yang memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Artinya, kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, terus Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Nah, selanjutnya itu ada pengertian esensi dan juga hak asasi manusia. Esensi adalah sesuatu yang berarti hal yang inti, hakikat atau hal yang pokok. Maka dari itu, artinya apa inti dari pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia? Hak asasi manusia adalah serangkaian hak dan kebebasan fundamental yang bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini dibedakan atas 3 kelompok, yaitu hak sipil dan politik atau juga hak generasi pertama. Kemudian ada hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak generasi kedua. Dan ada hak pembangunan atau hak asasi manusia generasi ketiga. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab terjadinya berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri yaitu merupakan faktor pendorong terjadinya pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku. Pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, faktor internal tersebut meliputi berbagai macam, yaitu yang pertama itu sikap terlalu mementingkan diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu ada pemahaman akan hak asasi manusia yang rendah. Dan yang ketiga adanya sikap toleran hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap manusia adalah setara. Kemudian ada faktor yang bersifat eksternal. Faktor yang bersifat eksternal ini merupakan faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Faktor eksternal tersebut meliputi berbagai macam, yaitu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, kedua adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang ketiga adanya penyalahgunaan teknologi.